Perkenalkan, saya Zabrina Dewi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sampel probabilitas dan rancangan sampel non-probabilitas. Jadi yang pertama ada rancangan sampel probabilitas. Definisi dari rancangan sampel probabilitas sendiri merupakan penarikan sampel yang memiliki dasar pemikiran jika keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Jadi, dalam rancangan sampel probabilitas ini tidak ada diskriminasi dalam populasinya. Kemudian, dapat disebut dengan sampel acakan, karena semua unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel yang akan dipilih secara random. Kemudian, populasi pada rancangan sampel probabilitas ini bersifat homogen. Sebab itu, hasil sampel pada rancangan sampel probabilitas ini pasti bersifat representatif karena populasinya itu bersifat homogen. Jadi meskipun sampel dipilih secara acak, secara random, itu sampelnya akan tetap menghasilkan sampel yang representatif karena populasinya bersifat homogen. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan dalam rancangan sampel probabilitas. Yang pertama ada mengundi unit populasi. Nah, mengundi unit populasi ini sendiri itu sistemnya seperti mengundi lotre. Jadi, populasi-populasinya itu nanti didata, kemudian setiap populasi itu diberikan kode tersendiri sampai semua populasinya terdata dan memiliki kode masing-masing. Kemudian, kalau udah mempersiapkan kertas kecil-kecil lain untuk menuliskan kode masing-masing populasi pada kertas tersebut. Kemudian kalau semua sudah tertuliskan di kertas, masing-masing kertas yang kecil-kecil itu tadi, itu kertas kecilnya digulung, kemudian dimasukkan ke dalam toples atau wadah apapun itu, kemudian itu bisa diacak dan diambil sesuai dengan sampel yang dibutuhkan. Misalkan membutuhkan sampel 50. Jadi dari semua kertas populasi yang sudah dalam toples tadi diambil secara acak 50 gulungan kertas yang akan dijadikan sampel. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mengundi tabel bilangan random. Jadi ini mirip dengan mengundi unit populasi, cuman bedanya di sini menggunakan tabel. Jadi nanti data-datanya itu di tabel dari misalkan nomor 1. Nanti populasinya misalkan namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, dan yang lain-lain datanya dimasukkan daftar. Kemudian sampai semua populasinya mendapatkan nomor masing-masing yang ada dalam tabel itu. Kemudian kalau udah, nanti itu sampelnya dipilih secara random. Nah, biasanya itu udah ada tertera di dalam buku penelitiannya. Random, angka randomnya. Tapi sebagai peneliti itu juga boleh kalau misalkan menentukan sendiri angkanya. Salah satu contohnya bisa digunakan dengan melempar pensil. Jadi misalkan ada kertas, misal katakan seperti ini. Kemudian ini kan udah tabelnya, seret nomor-nomornya semua. Kemudian menjatuhkan pensil. Nah, nanti pensilnya jatuh ke nomor berapa. Kemudian nanti dari nomor itu bisa diambil sampel-sampel random yang akan dijadikan untuk sampel yang representatif. Nah, dalam mengundi tabel bilangan random ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi, kalau mengambil sampel dalam mengundi tabel bilangan random ini, jadi kalau misalkan populasinya itu terdapat 2 angka. Nah, berarti satu angka itu cukup untuk memilih satu sampel pertama yang akan digunakan. Nanti kalau udah nomor satu angka itu bisa dikembangkan. Misalkan bisa ditambahkan, dijumlahkan secara horizontal baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian kalau misalkan angkanya kurang dari 100, berarti kan kalau kurang dari 100, maksimal 100 berarti kan 3 angka. Nah, berarti nanti sampel pertama yang akan digunakan itu cukup dengan 2 angka. Kemudian kalau 1000
berarti nanti 3 angka dan selanjutnya seperti itu. Kemudian apabila terjadi penggulungan angka, itu sampel yang kedua itu nggak usah ditarik, tapi dibatalkan kemudian diundi lagi. Jadi misalkan pada penarikan sampel pertama itu terambil angka 17 katakan. Kemudian pada pengundian sampel kedua itu ketarik lagi angka 17 ini. Nah, ini cukup diabaikan karena kan udah dipilih pada pengundian sampel pertama, kemudian nanti memilih angka yang lain selanjutnya dilanjutkan. Kemudian penarikan angka daftar bilangan random ini sesuai dengan banyaknya yang dibutuhkan. Misalkan katakanlah dari 500 populasi kita membutuhkan 250 sampel. Jadi nanti mengundi tabel bilangan randomnya ini sampai sampelnya itu 250. Tapi kadang ada beberapa peneliti yang memberikan kelebihan pada penarikan sampel yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena kalau misalkan dari 250 sampel yang sudah terpilih itu misalkan ada salah satu atau beberapa yang gugur tidak bisa digunakan untuk penelitian, maka sudah ada cadangannya untuk menggantikan sampel-sampel yang telah gugur ini tadi. Kemudian yang ketiga ada teknik pengambilan sampel secara sistematis. Jadi di sini maksudnya tetap secara acak, tapi pada awalnya itu secara sistematis. Jadi teknik ini tuh tetap secara random memilih sampelnya, cuman dia langkah awalnya tuh secara sistematis. Jadi misalkan dari angka peneliti memilih salah satu angka, katakanlah dari angka 2 sampai angka 1 sampai 5, nanti peneliti itu memilih, misalkan peneliti memilih angka 5. Jadi nanti sampel yang diambil itu kelipatan 5. Jadi 5, 10, 15 dan seterusnya. Tapi tetap secara random itu kan. Yang mana pada dasarnya sebenarnya teknik-teknik pada rancangan sampel probabilitas ini tetap tujuannya itu mengambil sampel secara random. Jadi nggak ada diskriminasi pada populasi-populasi yang ada. Kemudian yang kedua ada rancangan sampel non-probabilitas. Definisi dari rancangan sampel non-probabilitas sendiri ini merupakan penarikan tidak dapat menggunakan hukum probabilitas, yang artinya tidak semua unit populasi punya kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian karena populasinya bersifat heterogen. Jadi pada rancangan sampel non-probabilitas ini nggak bisa dipilih secara random seperti pada rancangan sampel probabilitas karena populasinya ini bersifat heterogen. Jadi kalau misalkan langsung diambil secara random tanpa dilakukan kajian lebih pada populasi yang ada, itu akan tidak menghasilkan sampel yang representatif. Seperti itu. Karena terdapat sifat populasi yang dapat menyebabkan tumpang tindih satu sama lain. Apabila populasi tidak dikaji jauh lebih mendalam lagi untuk mendapatkan sampel yang representatif. Nah, ini ada beberapa sifat. Ada 4 sifat, di antaranya yang pertama ada populasi berstrata, yang kedua ada populasi area, yang ketiga ada populasi klaster, dan yang keempat ada populasi beraneka sifat. Yang pertama, populasi berstrata. Nah, populasi berstrata ini biasanya berbentuk piramida terbalik atau persegi 4. Misalkan contohnya populasi perekonomian masyarakat di Indonesia. Jadi kan masyarakat di Indonesia ini perekonomiannya ada beragam. Katakanlah dengan di perekonomian dan ke bawah itu kan biasanya jumlahnya masih banyak banget di Indonesia. Jadi kalau dibuatkan dengan bentuk piramida itu dia ada yang di yang paling bawah, kemudian yang terus meningkat, yang paling atas ini biasanya yang
populasi orang-orang yang ekonominya udah ke atas banget. Nah, itu semakin sedikit jumlahnya. Bisa juga terbalik atau bisa juga persegi 4. Nah, persegi 4 ini misalkan populasi pada SMA negeri, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu ternyata berdasarkan jumlah siswanya, berarti populasinya itu sama atau merata dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka dari itu bentuknya itu persegi 4. Kemudian yang kedua ada populasi area. Jadi populasi area di sini memiliki sifat mudah ditentukan asalkan mengetahui batas dari area tersebut. Misalkan sebuah penelitian menggunakan pembatasan area dilihat dari batasan sistem pemerintahan, maka unit populasinya adalah dukuh, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi populasinya itu ditentukan per area. Seperti misalnya pemerintahan, berarti ada desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Kemudian ada populasi klaster. Jadi populasi klaster sendiri merupakan populasi dengan unit yang berumpun atau berkelompok tanpa adanya tingkatan atau strata pada masing-masing kelompok yang ada. Jadi mereka itu berkelompok tapi nggak ada tingkatan-tingkatan yang berbeda antar populasi. Misalkan kalau di Indonesia ada agama, misalkan akan ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Mereka berkelompok tapi mereka tidak punya strata yang paling tinggi, strata menengah, strata rendah, itu nggak ada. Kemudian yang terakhir ada populasi dengan beraneka sifat. Jadi populasi ini itu merupakan populasi yang jika diamati secara lebih detail itu memiliki beberapa sifat. Jadi nggak cuma satu. Dalam rancangan non-probabilitas, pemantauan sifat yang akurat belum menjamin menghasilkan sampel yang representatif. Sifat populasi dipadukan dengan tujuan penelitian agar dapat menghasilkan sampel yang representatif. Jadi maksudnya di populasi dengan beraneka sifat ini itu populasinya nggak cuma mengandung satu sifat aja. Misalkan populasi klaster, bisa jadi kalau lebih diamati lagi, oh ternyata kok ada stratanya juga masuk ke populasi berstrata, seperti itu. Jadi nggak cuman mengandung satu sifat di dalam populasi itu. Nah, untuk mendapatkan sampel yang representatif dalam populasi dengan beraneka sifat ini, pengambilan sampel rancangan non-probabilitas terdapat beberapa bentuk yang dapat digunakan. Nah, bentuk-bentuknya ini akan nanti dijelaskan oleh teman saya.